Sahabat wanita yang satu ini memiliki nyali yang luar biasa di medan perang. Kepahlawanannya ditunjukkan di berbagai medan perang, membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keberaniannya dicatat dalam tinta emas sejarah Islam sebagai teladan, ketulusan, dan keberanian membela agama Allah. Inilah sahabat mulia Nusaybah binti Ka'ab. Kisah kepahlawanan dan keberanian Nusaybah binti Ka'ab ini berawal dari sumpah setia yang diucapkan wanita pemberani ini bersama kaumnya. Sekitar 75 orang Madinah datang menemui Nabi menyatakan janji setia untuk membela dan melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dua di antaranya wanita, salah satunya adalah Nusaybah binti Ka'ab. Janji setia inilah yang dikenal dalam sejarah Islam dengan Bai'ah Aqabah. Nushhidullah wa rasulah. Nahnu al-Aws wal-Khazraj. Annana ansar. Nubayi'u Rasulullah ala as-sam'i wat-ta'a. Ala nusrati al-Islam. Bi-anfusina. Wa abna'ina. Wa amwalina. Ala an naftaha qulubana wa buyutana. Lil-muhajirina ilayna. Min ikhwatil Islam. Baiat Aqabah itu ada dua. Baiat Aqabah yang pertama itu isinya biasa. Isi biasa artinya bahwa setiap muslim diminta untuk berkomitmen terhadap keislamannya. Tidak boleh musyrik, tidak boleh berzina, tidak boleh mencuri, tidak boleh membunuh dan seterusnya. Tetapi di Baiat Aqabah yang kedua, di mana Nusaybah ikut saat itu yang disebut dengan baiat perang. Jadi mereka siap membela Nabi saat nanti Nabi datang ke kota Madinah, sebagaimana mereka membela keluarga sendiri. Jadi Nusaybah itu mengambil sumpah setianya dengan Nabi SAW itu untuk membela Nabi, bahkan artinya disebut sebagai dia siap untuk berperang. Nusaybah atau Ummu Imarah ini bahkan saat dia berbaiat waktu itu Nabi sudah menyalami satu persatu, gitu, sudah bersalaman dengan orang 73 laki-laki, kemudian tersisa 2 wanita. Kemudian ada yang mengatakan, ya Rasulullah, ini ada 2 wanita yang juga ingin berbaiat kepadamu, bersumpah setia kepadamu. Nabi SAW mengatakan, aku sudah baiat keduanya, aku tidak bersalaman dengan wanita. Jadi Rasulullah SAW menyampaikan bahwa beliau sudah membaiat Ummu Imarah radhiyallahu anha. Janji setia inilah yang menandai bergabungnya Nusaybah binti Ka'ab dalam pelukan Islam. Sekaligus yang mengawali peristiwa besar dalam sejarah Islam, yaitu hijrah Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Sumpah setia Baiat Aqabah ini terjadi setelah Rasul gagal mendapat perlindungan dari suku Saqif di daerah Thaif. Setelah wafatnya Khadijah dan Abu Thalib, 2 pembela utama Rasul. Nabi bahkan dianiaya hingga terluka. Ad-dima'u tasilu min qadamayhi. Wanita pemberani ini bernama lengkap Nusaybah binti Ka'ab bin Amr al-Ansuriyah, berasal dari kaum Ansor atau warga Madinah dari suku Najjar. Nusaybah itu punya satu panggilan atau disebut dengan kunyah dalam bahasa Arab, yaitu Ummu Imarah. Dan para ahli sejarah menyampaikan bahwa namanya dan panggilannya sama-sama terkenal, yaitu Nusaybah, dia dikenal juga dengan nama Nusaybah, tapi juga sangat dikenal dengan Ummu Imarah. Setiap kita menjumpai nama Ummu Imarah dalam sejarah, berarti dia adalah Nusaybah binti Ka'ab radhiyallahu anha. Bahwa dia harus membela Islam ini, membela Rasulullah SAW, bahkan saat harus di medan perang sekalipun, walaupun dia adalah seorang wanita. Kisah kepahlawanan Nusaybah binti Ka'ab dikenang dalam sejarah pada peristiwa Perang Uhud.
wanita pemberani ini bergabung dalam pasukan Islam untuk mengemban tugas penting di bidang logistik dan medis. Ketika kaum muslimin dilanda kekacauan karena pemanah di atas bukit melanggar perintah Nabi dengan meninggalkan bukit, Nabi dan kaum muslimin dalam bahaya hingga terdesak. Ketika muslimin tadinya memenangkan pertempuran itu, akhirnya kemudian muslimin ini terkepung. Jadi keadaan berbalik. Suasana menjadi sangat kacau, pasukan tidak bisa diatur, dan akhirnya kemudian Nabi terdesak, sampai Nabi terluka, Nabi pun berdarah-darah. Saat itulah seluruh orang Quraisy mencoba untuk menyasar Nabi SAW. Nah, maka kemudian beberapa sahabat langsung mencoba untuk membentengi Nabi SAW dengan fisik mereka, termasuk Ummu Imarah, termasuk Nusaybah ini. Nusaybah saat itu mencoba untuk membela Nabi SAW di sekeliling Rasulullah SAW. Ketika datang sabetan pedang, ketika datang panah, dia mencoba untuk melawan itu. Dia juga mencoba untuk melindungi Nabi SAW. Bahkan ada peristiwa yang membuat dia terluka di pundaknya. Ibnu Qami'ah namanya. Ibnu Qami'ah itu adalah orang yang membuat lubang, yang di lubang itulah Rasul terjatuh di sana sampai terluka kaki beliau SAW. Ibnu Qami'ah itu menebaskan pedang, dan itu tidak bisa dihindari oleh Nusaybah. Bisa dibayangkan bagaimana seorang wanita mendapat tebasan pedang seorang kesatria seperti Ibnu Qami'ah. Ditebas pedang, kemudian terluka. Luka menganga cukup lebar, sampai sejarah menyebutkan 1 tahun luka itu baru bisa menutup kembali. Sejarah menyebutkan bahwa dia mendapatkan luka, setidaknya ada sekitar 10 lebih luka, baik tusukan atau kemudian sabetan pedang. Radhiyallahu anha. Sumpah setia Nusaybah terhadap Rasulullah di Aqabah bahkan dibuktikan Nusaybah hingga setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ancaman gerakan murtad yang melanda Jazirah Arab sepeninggalan Nabi membuat diri Nusaybah dan keluarganya terpanggil untuk mengangkat senjata, terjun di medan perang. Khalid bin Walid selaku panglima perang pun tidak keberatan dengan keberadaan wanita pemberani ini dalam pasukannya. أقسمت أن لا أضع السلاح حتى يقتل دجال بني حنيفة. نحن نكفيك ذلك. عودي إلى دارك. وقسمك أتحمل وزره عني؟ لا والله لن تهدأ نفسي حتى يهلك عدو الله. هل أخبرت الصديق بذلك؟ أخبرته وبارك لي جهادي. Bersama putranya, Nusaybah dengan gagah berani bertempur melawan kaum murtad pimpinan Musailimah Al-Kadzab di Yamamah, tokoh suku Bani Hanifah yang mengaku dirinya sebagai nabi. Ia bahkan tetap bertempur meski tangannya ditebas musuh. Nyawa Musailimah Al-Kadzab bahkan berakhir di ujung pedang putranya setelah tombak Wahsy melesat mengenai tubuh nabi palsu ini. Nusaybah radhiyallahu anha ini satu pelajaran mahal juga buat keluarga kita, bahwa salah satu kehebatan Nusaybah di keluarganya adalah Nusaybah seorang wanita yang kompak, ya, yang bisa bersama-sama dalam satu keluarganya. Dia
suaminya dan anak-anaknya untuk bersama-sama melakukan kebaikan. Ini jadi pelajaran. Subhanallah, bahwa inilah keluarga yang bisa kompak bersama untuk taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam banyak peristiwanya, waktu dia masuk Islam pertama kali di Sumpah Setia Aqobah 2 itu, dia di sana bersama suaminya, juga bersama anaknya. Waktu di Uhud, dia juga bersama suaminya, juga bersama anaknya. Begitulah di medan-medan pertempuran. Bahkan di saat muslimin, wilayah kekuasaan Islam saat itu mendapatkan cobaan, di mana banyak sekali wilayah-wilayah Islam yang murtad. Zaman kekhilafan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian Abu Bakar dengan mengirimkan pasukan ke arah berbagai tempat yang murtad itu. Di antara yang dikirim adalah ke arah Yamamah, yaitu ke arah Musailamah Al-Kadzab, yang mengaku nabi, dipimpin oleh Khalid ibn Walid radhiyallahu anhu. Di antara pasukan itu ada Nusaybah, ada atau Ummu Imarah, dan dia sempat izin ke Abu Bakar. Dia berkata pada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, izinkan saya untuk ikut berangkat." Jawaban Abu Bakar sangat menarik. Dia mengatakan bahwa kami semua mengenalmu begitu luar biasa, ujian dan cobaanmu di medan pertempuran sejak bersama Nabi SAW, sehingga kami mengizinkannya. Jadi sekelas Abu Bakar mempersaksikan bahwa Ummu Imarah adalah seorang wanita yang sangat dahsyat di medan pertempuran. Maka kemudian berangkatlah dia dengan lagi-lagi dengan putranya, bahkan dengan kedua putranya. Ada Habib namanya, ada Abdullah. Dua-duanya adalah putra Ummu Imarah. Dia berangkat ke arah Yamamah. Kalau hari ini berangkat, kita bisa bayangkan dari kota Madinah, kemudian berangkat ke arah Yamamah, kurang lebih Saudi Timur, sekitar wilayah Riyadh itu wilayah Yamamah. Di sanalah kemudian terjadi pertempuran yang sangat sengit. Dari keseluruhan orang-orang yang murtad, peperangan Yamamah adalah peperangan yang paling sengit. Ibunya saat itu sudah terluka, sejarah ada yang menyebutkan sekitar 13 luka. Baik ada yang tebasan pedang, ada yang lemparan panah dan segala macam di tubuh Nusaybah. Nusaybah saat lelah dengan seperti itu, maka kemudian dia mendengarkan juga bahwa Habib putranya juga meninggal. Sedihnya luar biasa gitu ya. Tetapi dia bangga bahwa ini adalah putranya yang syahid di dalam pertempuran. Saat itu dia melihat putranya yang satu lagi, yaitu Abdullah, sedang membersihkan pedang dari darah itu. Kemudian Nusaybah bertanya, "Apakah kamu telah membunuh Musailamah?" Dia mengatakan iya. Maka sejarah menyebutkan bahwa yang membunuh Musailamah itu diantaranya adalah Abdullah, putranya Nusaybah radhiyallahu anhu ajma'in. Jadi ini adalah sebuah pertempuran yang sangat besar yang melibatkan juga kepahlawanan seorang Nusaybah binti Ka'ab radhiyallahu anha. Kemudian Nabi mendengarkan permintaan Nusaybah. Nusaybah mengatakan, "Ya Rasulullah, doakan kami bisa menemanimu di surga." Sebelum perang melawan kaum murtad terjadi, Khalifah Abu Bakar mengutus Habib, putra Nusaybah, untuk menyadarkan Musailimah Al-Kadzab agar kembali ke jalan yang benar. Namun sang nabi palsu justru memutilasi putra Nusaybah ini hingga wafat. أتشهد أن محمدا رسول الله؟ نعم. أتشهد أني رسول الله؟ أتشهد أني رسول الله؟ أتشهد أني رسول الله؟ أنا أصم لا أسمع. أتشهد أني رسول الله؟ أنا أصم لا أسمع. Peristiwa ini pula lah yang membulatkan tekad sahabat wanita mulia ini untuk menghentikan kezaliman dan kesewenang-wenangan Musailimah. أتشهد أني رسول الله؟ أنا أصم لا أسمع. الآن صدق، إنه أصم لا يسمع.
وعلى الرسول أن يكون صادقا لا يكذب. Keberanian dan kepahlawanan Nusaybah binti Ka'ab dan keluarganya semakin membuat keluarga mulia ini mendapat tempat di hati para sahabat-sahabat Nabi lain. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga termasuk orang yang begitu memuliakan Nusaybah, karena Umar tahu bahwa Nusaybah adalah wanita yang dimuliakan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar suatu saat mendapatkan satu hadiah berupa pakaian yang baik bahannya dan cukup lebar. Kemudian dan itu untuk wanita. Kemudian ada orang yang berkata, Umar, alangkah bagusnya pakaian ini kalau diberikan kepada istri anakmu, yaitu Abdullah bin Umar. Kemudian Umar mengatakan, ada yang lebih berhak untuk menerima ini dibandingkan istri anakku, yaitu Nusaybah binti Ka'ab radhiyallahu anha. Maka kemudian Umar memberikan itu kepada Nusaybah atas sebuah penghargaan kepada Nusaybah radhiyallahu anha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri telah menjamin wanita mulia ini akan masuk surga berkat ketulusan dan kegigihannya membela agama Allah. Saat di medan pertempuran Uhud, di mana Nusaybah menjadi tameng hidup bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai Nabi SAW mengatakan, aku tidak menengok kanan, tidak menengok ke kiri, kecuali aku melihat dia sedang membela aku. Subhanallah. Dan kemudian Nabi SAW melihat putranya, kemudian Nabi memuji putranya Nusaybah. Nabi puji, Nabi katakan, semoga Allah memberkahi keluargamu, memberkahi ibumu. Kemudian Nabi pun melihat lagi putranya yang lain, pun Nabi menyatakan yang sama. Kemudian Nabi mendengarkan permintaan Nusaybah. Nusaybah mengatakan, ya Rasulullah, doakan kami bisa menemanimu di surga. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan, iya, kelak engkau adalah orang yang akan menemani kami di surga. Didoakan Nabi SAW, ya Allah, jadikan mereka, keluarga ini adalah keluarga yang kelak akan menemani kami di dalam surga. Jadi bukan hanya Nusaybah, suaminya, putra-putranya telah mendapatkan doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas kemuliaan sang ibu sebagai seorang mujahidah, bahwa dia adalah orang yang mendapatkan kemuliaan surga Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selepas perang Uhud itu Nabi memerintahkan agar para sahabat berangkat ke arah Hamra al-Asad. Hamra al-Asad itu adalah sebuah tempat yang hari ini kalau kita berangkat dari kota Madinah, kita akan melewati checkpoint hari ini. Jadi semua kendaraan diperiksa, itu adalah sekitar itulah kurang lebih wilayah Hamra al-Asad. Para sahabat diminta untuk segera berangkat untuk melihat, mengecek apakah pasukan musyrik Quraisy itu benar-benar pulang ke ke kota Mekah. Apakah mereka pulang ke kota Mekah ataukah mereka justru akan masuk menyerang kota Madinah. Maka para sahabat dalam keadaan ada yang terluka, ada yang kelelahan, mereka berangkat sesuai dengan perintah Rasulullah SAW, termasuk Nusaybah. Tapi Nusaybah dengan luka yang tidak sedikit, dengan luka yang besar di pundaknya hasil tebasan Ibnu Qami'ah, ternyata dia pun tetap ingin berangkat. Bahkan dia bertekad untuk berangkat, dia merapikan diri. Tapi nampaknya tekad besar yang selalu membara dalam dirinya itu tidak diikuti oleh fisiknya yang ternyata tidak cukup untuk tenaga dia sampai ke Hamra al-Asad. Ini menunjukkan bukti yang kuat bahwa tekad seorang Nusaybah untuk terus membela Islam, membela Nabi SAW begitu kuatnya, walaupun terkadang secara fisik dia tidak sanggup untuk melakukannya. Tak lama setelah perang melawan kaum murtad, Nusaybah binti Ka'ab, wanita pemberani ini wafat. Sejarah tidak mencatat bagaimana pahlawan wanita ini meninggal. Namun kisah-kisah kepahlawanannya menjadi teladan dan inspirasi bagi kaum muslimin setelahnya.